Selamat datang di program podcast Kemendagri Speak Up. Hai Mas Chandra. Hai Mbak Rina. Selamat datang. Gimana kabarnya? Sehat Mas? Alhamdulillah, baik Mbak. Gimana kabar Mbak Rina sendiri? Alhamdulillah sehat. Mas, kita ngobrolin tentang Kemendagri Corporate University yuk. Ayo, cuman yang singkat-singkat, yang umum-umum aja Mbak ya. Boleh. Biar lebih enak. Kan gini loh Mas, kita tuh akhir-akhir ini tuh sering banget tuh ngedengar Kemendagri Korpu, baik itu di forum rapat internal maupun pembicaraan kayak kita kalau ketemu teman gitu kan Kemendagri. Betul. Nah, banyak yang penasaran nih Mas, Kemendagri Korpu itu apa? Bisa dijelasin nggak Mas ke kami? Bisa Mbak. Jadi memang kalau kita bicara Kemendagri Korpu itu tidak tiba-tiba muncul sih Mbak. Jadi memang dari BPSDM Kemendagri sendiri sudah menginisiasi sejak tahun 2020. Itu sejak zaman COVID dulu. Itu bisa dilihat muncullah itu kayak Zoom meeting dan lain-lain itu yang dirasa bahwa memang pelatihan itu ketika dia secara online itu sangat bermanfaat. Makanya mulai dari 2020 itu diinisiasi, akhirnya BPSDM Kemendagri itu melakukan studi banding atau benchmarking itu mulai dari ada Kemenq, Kumham, Telkom lah, macam-macam lah itu waktu itu banyak banget, dan akhirnya kita tahu bahwa si corporate university ini bukan sebuah lembaga baru atau bukan sebuah unit baru, tapi dia adalah lebih ke pendekatan atau strategis untuk pengembangan kompetensi melalui korpu itu sendiri. Tapi di dalam manajemen si corporate university ini sangat luas memang Mbak, dan makanya hal ini juga diperkuat lagi dari aturan kita di Undang-Undang Nomor 20 tentang ASN bahwa pengembangan kompetensi ASN itu melalui pembelajaran terintegrasi atau korpu. Maka dari itu penting banget si korpu ini untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang secara masif gitu. Dan kalau dikaitkan dengan tusi kita di Kementerian Dalam Negeri pun, kan kita Kemendagri itu kan selalu pakai pembinaan dan pengawasan. Ini selain pembinaan dan pengawasan pun kita juga harus memfasilitasi pemerintah daerah untuk pelaksanaan urusan pemerintahan. Maka dari itu butuh pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi untuk di Kemendagri, sehingga pegawai-pegawai Kemendagri itu bisa seperti kompetensinya sebagus sehingga bisa melayani masyarakat maupun di Pemdanya itu sendiri Mbak. Seperti itu Mbak kira-kira. Oke, berarti nggak baru ya Mas ya, artinya sudah dari lama ya. Betul. Digaungkan tentang Kemendagri Korpu ini. Betul Mbak. Nah, bisa dijelasin lebih ini Mas, lebih detail kenapa sih harus ada gitu loh di Kemendagri ini tentang korpunya itu? Jadi gini Mbak, memang banyak orang bingung seperti kenapa sih harus ada korpu, kenapa sih nggak pelatihan biasa aja, kenapa udahlah kita ikut pelatihan selesai. Betul. Gitu. Tapi memang dari pemikiran yang seperti itu ada beberapa kendala yang mereka hadapi. Kan kayak kita di pelatihan di BPSDM, kendala pertama itu ketika si pegawai diundang atau menjadi peserta pelatihan nih. Kamu menjadi peserta pelatihan ya, si pegawainya dia nolak, dan wah saya nggak bisa, nanti si B aja dah yang jalan gitu, dirubah orang. Padahal tujuannya si diklat ini untuk jabatannya si A itu, tapi ternyata diganti sama yang si pegawai yang B, si C, D, dan berubah. Dan itu kendala yang pertama. Dan kendala kedua itu adalah si pegawai ini memang nggak mau diklat, memang nggak mau ikut diklat dengan berbagai alasan kesibukan sih sebenarnya sih. Misalnya kayak, wah saya nggak bisa, saya lagi ada dinas tanggal segini. Wah nggak bisa, saya lagi ada rapat tanggal segini. Wah pimpinan saya tidak menyetujui karena saya dibutuhkan. Kayak gitu Mbak. Jadi dia tidak bisa ikut pelatihan. Dan biasanya kendala yang ketiga adalah bahwa kadang-kadang mereka mau ikut pelatihan juga bingung. Kenapa pelatihan sendiri nggak tahu, wah ini pelatihan apa ya? Ini kayaknya buat orang daerah, bukan buat kita nih. Kadang-kadang pelatihan-pelatihan tidak sesuai dengan jabatan mereka itu yang membuat mereka malas gitu loh. Padahal kan kita tahu bahwa dengan banyaknya perkembangan zaman seperti ini nih, transformasi digital banget ini, mereka harus udah bisa untuk pelatihan itu ya. Mereka butuh pelatihan itu untuk meningkatkan kompetensi mereka, seperti itu Mbak kira-kira. Ya berarti artinya kendala-kendala tersebut memang terjadi ya Mas ya. Betul. Dalam kehidupan kepegawaian kita. Benar, seperti ini. Jadi bagaimana pegawai bisa meningkatkan pengembangan kompetensinya mandiri ya, kalau misalnya dia banyak alasan tadi ya. Betul. Nah berarti korpu ini
bisa mengatasi kendala tersebut di bagian mananya, Mas? Jadi memang kendala tadi itu, makanya dari kendala-kendala tadi, makanya di pimpinan kita itu memiliki strategi yaitu Korpu tadi. Dan di pimpinan kami pun punya cita-cita, mungkin kita bisa bilang mimpi ya Mbak, mimpi bahwa di Korpu ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu Mbak. Makanya kita di BPSDM ini untuk menginisiasi atau mengembangkan Korpu ini punya mimpi bahwa sekarang corporate university itu sudah berkembang jauh, sudah konsepnya itu sudah berkembang banget gitu. Kita tahu bahwa Korpu itu kan mulai dari tahun 1950, mulai dari siapa dulu itu General Electronics yang mulai dengan Crotonville-nya sampai sekarang banyak banget yang mengaplikasikan itu, mengimplementasikan Korpu itu. Jadi kita berharap bahwa bukan hanya pelatihan-pelatihan yang secara online yang bisa tercakup dalam Kemendagri Korpu, tapi juga dalam berbagai hal. Misalnya kita punya mimpi yang pertama terkait dengan pelatihan klasikal. Itu orang berpikir bahwa itu nggak masuk Korpu. Tapi kalau kami berpikir bahwa pelatihan klasikal pun atau pelatihan yang di dalam kelas itu juga termasuk dalam Korpu. Karena apa? Karena di dalam Korpu ini kita memanage, kita merecord semua histori pelatihan Anda dari nol sampai saat ini. Jadi ketika dia contoh, misalnya dia pelatihan klasikal atau pelatihan yang di dalam kelas. Ketika dia menjadi peserta diklat A, dia tidak mendaftar hanya melalui persuratan gitu, tapi dia juga harus memiliki akun di Korpu itu sendiri. Jadi misalnya dia bikin akun di situ, termasuk data dirinya dia masukkan semua, sehingga dia punya akun sendiri. Dan di dashboardnya itu pun ketika dia menu dashboardnya ketika dia ikut pelatihan itu dia udah lengkap, ada daftar hadirnya dia, misalnya dia absen di pagi hari, siang hari, sore hari, terusan termasuk materinya dia, kalau dia bingung materinya di mana nih, ternyata udah ada di akunnya dia, dashboardnya dia. Terusan bahkan ketika dia mau mendapatkan informasi terkait narasumbernya siapa, narasumbernya ini dari mana nih, apakah dia WI, apakah dia pejabat, itu ada di situ semua. Dan diharapkan sampai dia sertifikatnya pun ada di dashboardnya dia. Dan itu memang yang kita harapkan. Terusan yang kedua, ketika dia melakukan pelatihan dengan hybrid. Dengan hybrid itu dia bisa di kelas, sebagian di kelas atau di tempat kerja pada masa sebagian online. Itu juga terekod atau terekam di dalam LMS-nya itu atau di dalam manajemen Korpunya itu. Dan yang terakhir otomatis yang online, di mana yang online itu full. Jadi dia bisa mengikuti pelatihan dimanapun dia berada melalui gadgetnya dia. Bisa dari HP, bisa dari laptop atau komputer, dimanapun dia berada. Anywhere. Dan memang kita harapkan pelatihan yang kita lakukan di Kemendagri Korpu seperti itu. Jadi misalnya saya mau daftar diklat tata naskah dinas. Di dalam diklat tata naskah dinas itu udah ada misalnya sesi 1 videonya ada, terus habis itu ada pelatihannya atau kuisnya, terus sampai sesi 2, sesi 3 akhirnya dapat sertifikat. Kita harapkan seperti itu Mbak. Jadi dari Korpu itu manajemennya sangat luas. Jadi hal ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan kendala yang dialami oleh Kemendagri sendiri itu Mbak. Wah, luar biasa. Berarti saya bisa sederhanakan ya Mas ya, selain sesuai dengan amanat undang-undang, bahwa Kemendagri Korpu ini merupakan model pelatihan yang terintegrasi serta berkelanjutan. Seperti itu ya Mas? Betul Mbak, betul sekali. Dan memang harus kita berkelanjutan karena dalam menciptakan mungkin selesai gitu dianggap selesai enggak, tapi ketika terus kita berdiri dan mempertahankan terus-menerus itu yang menjadi PR dari Kemendagri sendiri. Makanya dengan adanya Korpu ini diharapkan pelatihan itu berjalan terus-menerus. Karena apa? Satu hal dasar dari pelatihan kita itu adalah jabatan. Dari Kemendagri Korpu itu ada jabatan. Karena apa? Pelatihan itu base-nya itu jadi jabatan itu. Kalau dia misalnya jabatannya Kasubag program gitu, dia akan mengetahui kompetensi umumnya dia yang harus dia lakukan pelatihannya, misalnya wawasan kebangsaan, bahasa Inggris, kayak gitu-gitu.
atau kompetensi intinya dia seperti Renstra, Renja, terusan ada RKA dan lain-lain, atau kompetensi pilihannya dia, misalnya dia milih untuk tambah dengan tata naskah dinas, legal drafting dan lain-lain. Jadi base-nya dari jabatan sehingga kita bisa memahami banget kelemahan dari jabatan itu atau kekurangan dari jabatan itu sehingga dia menjadi lebih kompeten dari sebelumnya gitu Mbak. Dengan melakukan pengembangan kompetensi Betul tadi sekali. Dan bisa dilakukan dimanapun ya. Betul. Wah luar biasa. Nah saya jadi berharap banyak nih Mas ya dari Kemendagri Korpu ya. Kalau memang semenarik itu manfaat dan kegunaannya ya. Nah kira-kira Mas, langkah apa aja sih yang harus dilakukan untuk mewujudkan Kemendagri Korpu ini di Kemendagri? Nah ini langkahnya ini sebenarnya lumayan panjang, makanya kita dalam mengembangkan, pimpinan kita dalam mengembangkan atau menginisiasi Korpu ini, kita untuk Renstra kali ini 5 tahun. Jadi dari 2025 sampai 2029. Jadi di dalam setiap tahun itu akan ada tahapan-tahapan perkembangan dari si Korpu ini. Mudah-mudahan sih tahun ini 2025 kita sudah bisa launching. Jadi Amin. untuk Kemendagri Korpu bisa digunakan atau bisa di peserta-peserta atau dari pegawai di Kemendagri bisa berpartisipasi di Kemendagri Korpu tersebut. Langkah yang pertama itu adalah kita dalam mengembangkan atau menginisiasi Korpu itu adalah peta peta jalan, atau kita biasanya bahasa Inggrisnya kerennya sih roadmapnya itu, dan itu disahkan dengan Permendagri Korpunya itu, dan itu yang langkah pertama karena dengan adanya roadmapnya dengan Permendagrinya kita sudah bisa mulai melanjutkan tahapan untuk pembangunan si Korpunya itu sendiri. Dan yang kedua itu dia tahapannya adalah terkait dengan infrastruktur atau ruang lingkup dari si Korpunya. Kalau dari Perlan itu tentang Korpu itu dia ada 7 untuk ruang lingkupnya dalam Korpu. Yang pertama itu adalah struktur si Korpunya itu sendiri, dan yang kedua itu ada manajemen pengetahuan. Terusan yang ketiga itu ada forum pembelajaran, ada sistem pembelajaran, ada strategi pembelajaran, ada teknologi informasi, dan yang terakhir itu ada integrasi sistem. Jadi itu ada yang kedua tahapannya. Dan yang ketiga itu tahapannya adalah semua itu harus didukung oleh teknologi informasi atau infrastruktur teknologi informasinya dengan LMS-nya, Learning Management System-nya, ada Knowledge Management System, dan juga ada MOC atau Massive Open Online Course itu tadi, atau belajar mandiri itu Mbak. Dan dari semua itu 3 tahapan utama tadi itu tidak akan bisa terjadi kalau kita bekerja sendiri nih Mbak. Jadi kadang-kadang kalau kita bekerja sendiri tuh nggak akan jalan. Karena apa? Dokumen dari Kemendagri Korpu ini banyak. Jadi kita harus kolaborasi dengan Biro Kepegawaian dan Biro Organisasi. Itu tahapnya yang keempat itu. Jadi kita kolaborasi dengan mereka dengan asumsi bahwa mereka memiliki dokumen dasar dari Korpunya itu sendiri. Kan Biro Kepegawaian sama Biro Organisasi dia punya, misalnya kayak punya peta jabatannya, terus ada Human Capital Development Plan-nya, terus dia punya ada rumpun pengembangan kompetensinya, terus di dalam itu juga dia punya dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung si Korpunya itu sendiri. Dan yang terakhir itu sendiri itu bahwa kita itu juga harus berkolaborasi dengan unit lain juga, unit eselon 1 lainnya, komponen lain lah itu. Dan itu sangat membantu kita terutama untuk mengakomodir dari, kan gini Mbak, Korpu itu dia butuh dokumen berdasarkan jabatan, dan jabatan itu bisa diukur ketika kita punya standar kompetensi. Betul. Nah, standar kompetensi itu di kita itu ada 2, standar kompetensi jabatan dan SKKPDN atau standar kompetensi kerja pemerintah dalam negeri. Dan itu hanya bisa kita buat berdasarkan unit-unit lainnya. Jadi bukan hanya kita aja yang buat. Jadi harusnya kayak misalnya kita di Kemendagri ada Setjen, ada OTDA, ada Polpum, sampai ada BSKDN, BPSDM, itu perlu berkolaborasi, bekerja sama bersama-sama menyusun standar kompetensinya itu Mbak Rina. Kira-kira seperti itu Mbak. Berarti kebutuhan jenis pengembangan kompetensi
harus diidentifikasi Betul. per masing-masing komponen gitu ya maksudnya Betul, Mas Chandra ya. Berarti kalau kayak gitu selain identifikasi pengembangan jenis kompetensi, mereka juga harus membuat daftar standar kompetensi jabatan dari pegawai itu sendiri. Nah, kira-kira Mas selama saat ini kita sudah memiliki SKJ, berarti untuk mengukur gap kompetensi tadi ya Mas ya? Betul. Jadi di kita itu ada 2 standar kompetensi. Di kementerian lain juga sama. Jadi kita ada standar kompetensi jabatan atau yang disebut SKJ itu berdasarkan Permenpan. Dan itu yang berisi tentang kompetensi manajerial, sosiokultural, sama teknis. Dan itu berdasarkan jabatan juga. Terusan yang kedua itu ada SKKPDN atau yang kita sebut standar kompetensi kerja pemerintahan dalam negeri yang berdasarkan Permendagri nomor 11 2018. Itu yang di dalamnya itu lebih detail lagi daripada SKJ tadi, yang berisi mulai dari ada kompetensi inti, pilihan umum, ada kriteria unjuk kerjanya juga. Jadi memang 2 kompetensi ini bisa digunakan untuk mendukung si corporate university karena base-nya adalah jabatan. Identifikasi tadi ya betul, berarti betul. Ya? Oke. Wah luar biasa. Mas, terakhir nih aku tanya. Kira-kira berarti kan kerjasamanya seluruh komponen ya di Kemendagri harus bersama ya. Untuk ini Mas, untuk yang komitmen pimpinan nih Mas, gimana? Bisa diceritakan sedikit nggak? Disampaikan sedikit. Betul Mbak. Ini saya singkat, jadi gini. Semua yang kita lakukan, yang kita rencanakan itu di Kementerian Dalam Negeri Corporate University ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada komitmen dan keterlibatan pimpinan. Karena pada dasarnya itu komitmen pimpinan itu menjadi penting dalam penyelenggaraan dari Corporate University ini, apalagi Kementerian Dalam Negeri Corporate University ini akan digunakan oleh banyak orang karena biasanya ketika kita sudah punya korpu itu pasti orang akan benchmarknya ke kita. Makanya itu pimpinan kita juga pimpinan tinggi ya eselon 1, eselon 2 itu harus tahu bahwa Kemendagri Corporate University ini sangat penting buat mencapai kinerja organisasi mereka masing-masing gitu Mbak. Wah, kira-kira luar biasa ya. Mudah-mudahan ya Mas ya. Amin, bisa tercapai ya. Mudah-mudahan baik. Terjalan. Iya seru banget nih Mas ngobrolnya. Wah keren ya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrolin lagi ya next ya tentang Kemendagri Corporate University. Lebih dalam lagi lah kita. Betul. Terima kasih Mas Chandra sudah hadir di podcast Kemendagri Speak Up ini. Terima kasih Mbak Rina. Salam Taksim. Terima kasih Mbak Rina dan jangan lupa bahagia Mbak Rina, mungkin gitu aja. Terima kasih.